Tidak ada niat mereka untuk membunuh siapapun. Pihak keluarga korban kasus berdarah di Uluwata, Desa Baubage, Kecamatan Witihama, buka suara terkait sebutan perang tanding yang diciptakan oleh pihak tertentu dalam kasus berdarah Uluwata. Kasus berdarah yang terjadi pada 5 Maret 2020 yang lalu, yang menewaskan 6 orang ini kini sedang dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Larantuka. Kasus berdarah yang selama ini dikenal dengan perang tanding antar dua suku di Sandosi mendapat penolakan dari pihak keluarga atas sebutan itu. Kasus ini tidak layak disebut sebagai perang tanding sebab tidak ada perencanaan apapun di pihak mereka untuk melakukan perang di Uluwata hingga menewaskan korban. Salah seorang istri korban, Teresia Tutoboro, bercerita, pagi itu suaminya berangkat dari rumah ke Uluwata dan tidak ada niat untuk berperang, namun semata-mata hanya untuk berkebun. Dirinya juga sempat memberikan nasi bungkus untuk makan siang suaminya di kebun. Tutoboru menegaskan, apabila kasus itu disebut sebagai perang tanding, pihak keluarga menolak keras sebutan itu. Jelaskan bahwa kejadian yang di Uluwata itu bukan satu kejadian yang direncana, Pak. Suami kami itu pergi ke bawah itu tujuannya untuk kerja kebun, Pak. Tapi baik pihak keluarga, kami menyatakan itu bukan perang tanding. Pada hari Kamis tanggal 5 Maret itu suami saya pergi ke kebun itu tujuannya untuk kerja kebun, bukan ke bawah untuk membunuh, Pak. Hal senada juga disampaikan Urbanus Arakian, salah seorang keluarga korban. Menurutnya, apabila ada niatan untuk melakukan perang tanding, maka harus dilakukan seremonial adat seperti umumnya dilakukan oleh masyarakat Adonara atau Lawaholot. Pihak keluarga secara psikologis sangat dirugikan, sangat dirugikan. Kami tidak bisa menyebutkan kalau dinilai dengan uang, tidak bisa. Ada yang sangat merugikan, baik dari sisi psikologis maupun sisi keluarga. Sehingga kami dari keluarga sangat kecewa dan sangat emosi waktu mendengar bahwa terjadi perang tanding. Kalau kita bilang tanding berarti ada kesepakatan antara kedua belah pihak sebenarnya. Jadi kesepakatan waktunya kapan, jumlah kita berapa, paling tidak dari pihak sebelah dan kedua belah pihak punya orang-orang ataupun punya teman dekat yang pasti tahu dan dengar. Sementara tokoh adat Desa Sandosi, Yohanes Bedasara, mengatakan, sebagai tokoh adat di kampung, dirinya berharap kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Dirinya juga meminta agar para pihak yang terlibat dalam kasus Uluwata dan diduga kuat menjadi pelaku ditahan dan diproses secara hukum yang berlaku. Dan saya harap Desa Sandosi aman, damai begitu. Tapi kalau sebagai pemangku adat atau tua adat di Desa Sandosi ini, saya harap sebagai pelaku harus tangkap. Kuasa hukum pihak Markus Subankian, Matius Mamunsare, mengatakan, penyebutan kalimat perang tanding merupakan sebutan yang keluar dari statement mantan Kapolres Flores Timur, Denny Abraham, yang merupakan pendapat hukum pribadi sebelum adanya penyelidikan dan penyidikan oleh pihak Polres Vlotim. Matius mengungkapkan, penyebutan kalimat perang tanding kini menjadi opini publik dan sangat merugikan pihak keluarga. Apabila oknum penegak hukum atau oknum pejabat politik yang menyebutkan kasus itu sebagai perang tanding, maka itu adalah penyesatan hukum kepada masyarakat. Apabila ada oknum pejabat penegak hukum, bahkan oknum elit politik yang menyatakan ini perang tanding, itu adalah penyesatan. Itu yang keluarga ini selama ini kecewa, menyesal, bahkan marah. Bahkan pada ruang ini perlu saya sampaikan bahwa perkara ini sebenarnya apabila teman-teman penyidik sejak awal profesional, setelah menerima laporan Marwasuba yang selamat dari pembunuhan dan melapor sebagai korban, berdasarkan keterangan ini lakukan pendalaman, maka pasti banyak dugaan pelaku-pelaku lain sudah ditangkap, bukan hanya 8 orang. Hanya saja terhenti dalam proses dan dugaan saya kuat berdasarkan kepentingan pesan-pesan oknum politik sehingga
Kalau mau share sebagian dipaksakan sebagai tersangka bahkan sekarang proses pidana. Adam Betan, kontributor Flores Timur, Clemens Funit, AFB TV.